agenda tersembunyi dalam demo yang direncanakan berlangsung tanggal 2 Desember nanti katanya sangat kental muatan politis. Anda setuju kalau memang agenda tersembunyinya sampai bahkan makar? Saya ke Bang Adiza dulu, nanti saya ke Mas Didi. Saya pribadi tidak berpikir sejauh itu ya, saya kira. Jadi menurut saya menyikapi sikap ini memang pemerintah khususnya Polri harus lebih berhati-hati ya. Harapan kami aparat hukum itu lebih hati-hati, lebih menyejukkan ya. Apa yang disampaikan Kapolri itu mungkin bagian dari keterbukaan era informasi, tapi ada cara yang lain. Tadi katanya kan caranya untuk itu sekaligus juga pencegahan dan peringatan. Betul, memang ada dua cara. Cara pertama ya cari data yang valid, kemudian kalau memang terbukti, operasi senyap, tangkap, buktikan, adili. Nah, cara yang kedua, apa yang disampaikan Kapolri, sebagian dari warning juga, itu juga baik, tapi kemudian harus diikuti dengan cara-cara yang persuasif. Gitu. Kalau cara yang warning ini diikuti terus, makin keras, itu akan ada perlawanan. Tapi apalagi Kapolri saya kira baik ya, ada statement gitu, tapi kan Kapolri ke MUI, kemana-mana. Saya kira perlu diteruskan Pak Boy. Jadi cara itu agak galak begitu kira-kira, tapi perilaku dan sikapnya itu kan menyejukkan. Seperti yang diperlihatkan Bapak Prabowo, orang melihatnya militer yang keras, ini tegas dan sebagainya, tapi kan ternyata sejuk. Ternyata justru mendukung pemerintahan, tidak ingin menjegal, tidak membeo, tapi juga mengkritisi. Baik. Itu sikap-sikap yang perlu diperlihatkan oleh para tokoh dan pemimpin. Mas Didi, sejauh sampai makar? Saya kira begini, di saat banyak pihak ingin menjaga suasana kesejukan, ini agak disayangkan Pak Kapolri lalu menyatakan ada potensi makar ya. Ini agak sungguh bisa membuat masyarakat ini jadi cemas ya, yang harusnya ini kan suasana damai menjadi penuh kekhawatiran. Saya pikir terlalu pagi pernyataan ini. Harusnya saya sepakat tadi dengan Mas Risa. Kalau memang ada potensi dugaan demikian, lakukan saja operasi diam-diam. Kan sudah ada aturannya, ada tupoksinya. Okay. Saya kira. Jadi saya kira ini berlebihan dan sepatutnya. Pak Boy mau menanggapi disebutnya berlebihan? Iya. Memang paradigma Polri sekarang ini lebih mengedepankan pencegahan ya. Seperti pengamanan pengunjuk rasa, kita tidak menggunakan senjata api. Peluru karet pun tidak, kita hanya gas air mata. Jadi dalam menyikapi eskalasi yang pada akhirnya memang 18 anggota kita luka-luka dan mobil rusak 20 ya, mobil dinas Polri ya. Jadi lebih bagus kita berpikir sekarang ini mencegah. Walaupun kata-kata itu kurang enak, tetapi menurut hemat kami kalau masyarakat tidak merasa dan tidak melakukan, ya tidak ada apa-apa. Tetapi kami berkeyakinan dengan disampaikan Pak Kapolri, mereka yang sudah melakukan rencana-rencana, kami berkeyakinan mereka mengurungkan niatnya. Karena kiri kanan pasti bertanya-tanya, siapa yang mau makar, siapa yang mau makar, semua ingin tahu jadinya. Jadi kami berkeyakinan pihak-pihak tertentu yang terdeteksi, insya Allah dengan pernyataan Kapolri tidak lagi melakukan hal itu. Insya Allah menurut hemat kami. Oke, Mas Johan mau ada tambahan? Iya, kalau mencermati tadi kalimat panjang yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya, saya kira itu warning. Ya. Kalau dari sisi Presiden sendiri, roadshow itu untuk meyakinkan juga bahwa kondisi negara dan bangsa ini aman-aman saja gitu ya. Di walaupun depan, ada perspektif yang lainnya, wah kok kayaknya negara dalam keadaan genting nih, Presiden Jokowi datang ke berbagai keliling ke militer, ada perspektif itu juga Mas Johan? Iya, semua boleh untuk mempersepsikan apa yang dilakukan oleh Presiden ya. Bisa menggunakan teori-teori yang sangat rumit gitu ya. Bisa juga menurut saya sebenarnya Presiden sederhana saja. Tadi kalau Anda perhatikan statement Presiden kan selalu saya ingin membangun tradisi baru, silaturahmi bertemu dengan tokoh-tokoh politik untuk meminta masukan bagaimana mengelola negara dan bangsa ini gitu loh. Sederhana sekali gitu. Tapi bahwa kemudian dipersepsikan tadi oleh Pak Hanta misalnya ada bahkan bola sodok tadi ya, ada yang dipantulkan gitu ya, pesan dan kemudian dibalas oleh Mas Didi bahwa pantulannya itu tidak ke sana gitu misalnya, tidak perlu ya, kadang-kadang sederhana sekali. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden ya, bertemu dengan tokoh-tokoh itu memang triggernya adalah peristiwa 4 November, tapi setelah itu memang dia ingin membangun tradisi baru yang sangat genuine, yang bagus, menyelesaikan persoalan bangsa dengan cara berdialog, bersilaturahmi. Konsolidasi kebangsaan. Itu. Ya, saya kira pesannya Pak itu. Jokowi, konsolidasi kebangsaan. Kita lanjutkan setelah pariwara.